Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KM Story. Pada kisah kali ini Mimin masih melanjutkan cerita yang berjudul Ratri, wanita hamil yang tewas mengenaskan, pada bagian keempat. Sebelum masuk ke kelanjutan ceritanya, Mimin doakan sahabat pendengar sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja kita masuk ke kelanjutan ceritanya dan selamat mendengarkan. Adit, tolong ibu nak, carikan baju berwarna putih yang pernah bersamaan dipakai Ratri. Suara Tari terdengar pelan dan cemas dari balik pintu. Aditya berbalik, perlahan berjalan dan membuka pintu. Terlihatlah Tari yang berdiri dengan baju kebaya berwarna merah. Aditya melongo karena memang Tari sangat tidak cocok dengan warna yang dipakainya. Bu, ngapain pakai baju ini? Bukannya ibu tidak suka? Ini nggak bagus buat badan ibu. Tari menarik nafasnya. Ini tadi Selin yang memberikannya. Makanya ibu minta kamu carikan baju yang pernah Ratri belikan yang warnanya sama itu. Ucapnya lesu. Aditya menyipitkan mata. Baju? Ulangnya. Tari mengangguk. Ia ingat betul saat acara pernikahannya dulu bersama Ratri, ia diberikan baju yang berwarna putih dengan corak bunga di ujung kakinya. Iya, baju yang bercorak bunga dan berwarna putih. Tunggu, biar saya carikan. Tari mengangguk. Ia berdiri di depan pintu sambil menggigit jarinya. Ingatannya masih tidak lepas pada Ratri, yang apalagi saat ini ia yang hendak kembali memakai pakaian yang diberikan olehnya. Hanya saja dia lupa jika Ratri mencuci bajunya dan tak menaruhnya di lemari tempatnya. Bibi, ngapain berdiri di sini? Tepukan halus membuat Tari menoleh. Selin sedang menatapnya dengan menggerakkan dagunya. Tari hanya menatap sekilas, lalu kembali menatap ruangan kamar Aditya. Bibi sedang menunggu Aditya. Dia akan mengambilkan baju yang dulu diberikan Ratri. Bibi tidak suka memakai baju ini, sahutnya. Kenapa nggak bilang, Bi? Kan aku tidak memaksa buat Bibi pakai baju ini. Maaf, Sel. Bibi tidak suka dengan warna ini. Astaga, aku lupa, Bi. Kalau Bibi sangat benci warna merah. Maafkan Selin ya, Bi. Selina menepuk jidatnya. Ia lupa jika bibinya itu tidak menyukai beberapa warna, termasuk merah menyala dan merah yang digunakannya saat ini. Ia hanya ingat ibunya yang memberikan baju itu untuk Tari. Tak lama terdengar suara derap langkah kaki, dan datanglah Aditya yang membawa baju yang dipinta oleh Tari. Dia menyodorkan dua baju di tangannya. Saya tidak tahu yang mana milik ibu, pilihlah, ujarnya. Tari mengambilnya, lalu memilah dan melihat baju yang ia gunakan dulu. Hingga tak lama, ia melihat bajunya yang bercorak bunga, karena hanya memiliki sedikit perbedaan di ujung kainnya. Ini Adit, ini yang ibu pakai, ucap Tari. Aditya kembali mengambil baju yang diberikan Tari dan mengangguk padanya. Ia pun hendak kembali ke kamar untuk menyimpan baju istrinya. Tetapi saat ia melangkah, Bang, bajunya bagus, aku pinjem boleh? Wajah Tari dan Aditya berubah kala mendengar suara Selin yang tiba-tiba meminta bajunya. Selina, berikan bajunya pada Aditya. Itu baju milik Ratri dan tidak ada yang boleh memakainya, seru Tari dengan menatap tajam manik Selin. Selina mengalihkan pandangan pada Aditya, namun tidak menjawab respon apapun. Tanda jika memang Aditya pun tidak memberikan izin padanya. Bang, aku... Ibu benar, itu adalah baju satu-satunya
yang sangat disukai Ratri. Dia sengaja membelikan baju itu untuk ibu dan dirinya. Jadi biarkan aku menyimpannya. Sahut Aditya dengan datar. Selina terlihat kecewa. Ia memegangi baju itu dan dengan terpaksa memberikannya pada Aditya. Tak lama Tari pun melenggang pergi untuk bersiap. Adit pun memasuki kamarnya. Selina terlihat sayu kala Tari dan Aditya meninggalkannya begitu saja hanya karena baju yang hendak ia pinjam. Jam 8:30, semua orang sudah kumpul dan menyambut tamu istimewa di depan rumah mewah yang sudah dihiasi dengan begitu megah. Aditya berdiri di dekat sebuah meja paling pojok. Tari dan Ratmini berdiri dekat dengan para tamu yang berdatangan. Selin menyapu sekitar karena ia hanya berdiri di dekat Tari sambil bertepuk tangan melihat acara yang sedang dimulai. Sesekali ia mencari Aditya yang biasanya mereka selalu bersama jika Ratri masih ada. Namun perasaan Selina seolah merasakan sesuatu. Ia terus menatap sekitar dengan pandangan tak tentu. Rambutnya yang tergerai separuh dengan hiasan seadanya terlihat cantik jika orang memandangnya. Namun di balik itu, Selin merasakan gelisah. Ia terus menyapu keadaan seolah tengah mencari sesuatu. "Selin, kamu kenapa?" tanya Tari sedikit berbisik kala melihat Selin seperti orang keheranan. Selina berbalik menatapnya. "Tidak, Bi. Selin hanya merasa sedang diperhatikan," jawabnya. Tari berbalik arah dan mengitari sekitar. "Siapa?" tanyanya lagi. Selina menggeleng. Ia hanya merasakan sedikit keanehan di acara yang sedang berlanjut. Suasana ramai itu tidak seperti yang ia lihat. Ia merasakan sesuatu yang aneh, seolah keramaian itu baginya kesunyian. Selin terdiam, tubuhnya terpaku kala angin bertiup menyentuh wajahnya. Anak rambut seketika menutupi sebagian wajahnya, membuat Selin bergeming kala merasakan sesuatu menyentuh pundaknya. Bau anyir dan bau busuk seketika menyengat, membuat Selin yang merasakan keanehan itu berbalik secara perlahan. Wajahnya berputar dengan pelus sebesar biji jagung yang mulai memenuhi keningnya. Namun matanya seketika membulat sempurna kala ia berhasil memutar pasangan. "Mereka akan mati, Sel. Akan ada yang mati." Selin menjerit ketakutan kala sosok berwajah hancur dengan matanya yang hitam tengah menatapnya dengan mulut terbuka lebar. "Ada yang akan mati. Mati, Selin. Mati." "Tolong, ada setan!" Sosok itu menatap tajam sambil menyeringai dengan lendir yang berbau menetes dari bibirnya. Semua orang terkejut kala melihat Selin yang berteriak di tengah keramaian. Tari dan Ratmini pun seketika menghampiri kala melihat Selin yang terus berteriak histeris. "Adit, kenapa Selin?" tanya Ratmini. Adit pun menggeleng. "Saya tidak tahu." "Ayo cepat, kita tanya dia." Tari dan Ratmini menghampiri dan sedikit berlari. Beberapa orang sudah mencoba menenangkan dan bertanya, namun Selin terus berteriak ketakutan. "Sel, kenapa? Ini abang." Aditya merangkul Selina. Namun dengan kasar ia menepisnya dan mendorong Aditya. Adit terus berusaha menenangkan Selin. Namun hingga beberapa saat ia terus berteriak ketakutan sampai akhirnya. "Acara yang sangat ramai, tapi akan menimbulkan kematian," serunya sambil tertawa cekikikan. Wajahnya berubah pucat, matanya memutih dengan rambut yang terurai seluruhnya. Angin berhembus, menerbangkan dedaunan memberikan kesan pada semua orang jika keadaan tidaklah baik-baik saja. "Ya Allah, ada apa ini, Adit? Ada apa ini? Kenapa ramai di sini? Dan dia ini siapa?" Suara bariton seseorang membuat semua orang menoleh. Karena ramai orang berkumpul mengelilingi Selina,
membuat sang empunya hajat akhirnya datang dan melihat kejadian. Juragan, dia keponakan saya, Selina. Tetapi saya juga tidak tahu kenapa dia malah seperti ini. Tari berusaha menjelaskan pada Juragan Wira. Tidak akan ada pernikahan, tapi hanya akan ada kematian. Lancang, siapa kau, ha? Berani kau bicara seperti itu di sini? Sentak Juragan Wira. Aku tidak takut. Pembunuh tetap pembunuh. Pemerkosa tetap pemerkosa. Mereka akan mendapat balasan dariku. Suara Selin semakin membuat semua orang tercengang. Tari dan Ratmini pun terdiam sambil menutup mulut dengan kedua tangannya. Juragan memandang Tari dan Ratmini, bahkan memandang Aditya yang diam tidak mengerti dengan apa yang dikatakan olehnya. Apa-apaan ini, Adit? Kenapa dia bicara sembarangan di sini? Tukasnya dengan tatapan tajam menatap manik hitam milik Aditya. Aditya sedikit berjalan mendekati Selin. Saya tidak tahu, Juragan, tetapi sepertinya dia bukan Selin. Jawab Aditya. Semua orang merasa heran karena memang sikap Selin pun terlihat aneh. Namun mereka tidak menyadari jika Selin ternyata sudah dirasuki. Sudahlah, jangan bercanda atau ngada-ngada. Di rumah ini akan segera ada pernikahan. Ijab kabul akan segera dilaksanakan. Kenapa dia malah bersikap seperti orang stres? Juragan, maaf, Selina sepertinya tidak sehat. Diam, aku bukan Selin. Aku wanita yang kalian temukan di hutan dengan keadaan bayinya yang sudah mati meregang nyawa. Kau juragan yang tidak menerima jasadku untuk dikubur di tanahmu. Kau yang menolak tubuhku dan bayiku. Maka tidak akan ada pernikahan di sini. Kau harus merasakan apa yang aku rasakan. Hardik Selin dengan matanya yang membulat sempurna. Wajahnya pucat pasi, bibirnya terlihat pias, membuat semua orang sedikit memundurkan dirinya dan menjauh. Ratri, Lirih Aditya. Manusia licik, manusia keji, manusia munafik. bawa pergi wanita ini. Jangan biarkan dia ada di sini mengganggu acara pernikahan anakku. Adit, cepat panggil Pak Usman, nak. Aditya mengangguk mengerti. Tari dan Ratmini meminta beberapa orang untuk mencekal Selina dan mengikat tangannya. Raungan dari kesakitan itu hanya terdengar sebuah raungan yang menyayat. Bibirnya terus bicara, seolah tengah mengatakan sumpah serapah pada keluarga yang sedang berbahagia. Acara terus berlanjut. Juragan Wira dan keluarga berusaha menutup kejadian yang sempat mengganggu. Pengantin pria sudah sampai dan sudah duduk di kursi pelaminan. Semua orang sudah siap menyaksikan ijab kabul untuk putri juragan yang akan segera dihalalkan. Juragan, bagaimana? Sudah siap? Tanya Pak Penghulu. Juragan menatap pria di sampingnya dan wanita cantik di hadapannya. Kalian siap? Tanyanya tegas. Siapa? Sahut Amela. Juragan Wira tersenyum ketika putri satu-satunya yang selama ini ia jaga akhirnya akan segera menikah dan akan ia lepaskan menjadi tanggung jawab suaminya Bayangkara. Kara, kamu juga siap? Siapa? Baiklah, karena semua sudah siap, mari acara kita mulai dengan membaca doa. Penghulu memulai acara dengan doa. Alunan doa itu terdengar. Bahkan semua orang ikut mendoakan untuk kelancaran pernikahan yang akan segera dilakukan. Setelah semua selesai membaca doa, penghulu segera menjabat tangan Kara sambil menatap Juragan Wira. Kara pun balik menjabat tangannya sambil menundukkan kepala agar ia bisa konsentrasi. Bismillahirrahmanirrahim.
Saya nikahkan saudara Bayangkara dengan... Suara benda beradu terdengar. Terlihat sebuah kayu melayang dan mengenai seseorang. Tidak akan ada pernikahan, hanya akan ada kematian. Semua orang menoleh pada suara serak dan berat yang kembali mereka dengar. Juragan Wira dan Amela terlihat kesal karena acara ijab kabulnya kembali terganggu. Seiring berjalannya waktu, suasana sudah berganti. Dari riuh keramaian yang seharusnya membuat bahagia berubah menjadi irama duka. Amela, ia sedang menangis terseduh, matanya sembab dengan netranya yang sendu, wajahnya pucat dengan riasan yang sudah hancur tak berbentuk. Ibu, jangan tinggalin Amela, Bu. Pekiknya dengan isak tangis yang begitu menyayat. Ya, Amela, tengah bersedih karena ibunya Rantika sudah meninggal dengan keadaan mengenaskan. Rantika jatuh dari balkon kamarnya, tepat di hadapan Amela yang sedang berdiri di hadapan penghulu dan semua warga. Saat seorang pemuda datang dengan kesadarannya yang tak sempurna, kata-katanya yang terus mengucapkan sumpah kematian dari pernikahannya membuat Amela semakin tertekan. Apa yang terjadi sebenarnya, Pak? Kenapa di hari pernikahan Mela malah terjadi sesuatu yang sangat mengerikan? Dari wanita yang mengamuk sampai pria itu. Seru Amela dengan pandangan tajam menatap manik hitam ayahnya. Juragan Wira hanya diam. Pandangannya tertuju pada jasad Rantika yang sudah terbujur kaku dengan luka di kepalanya. Pernikahan pun terpaksa ditunda karena suasana yang terlihat semakin riuh karena kabar kematian Rantika cepat tersebar. Bu, jangan tinggalin Amel, Bu. Bangun, Bu. Amela terus menangis sambil memangku jasad ibunya. Semua warga terdiam dengan pikirannya masing-masing. Pertanyaan demi pertanyaan tumbuh di benak mereka. Apalagi semua orang terngiang-ngiang dengan kata-kata Umar, pria yang terus meracau sebelum akhirnya Rantika jatuh. Keluargamu akan mati, Wira. Tidak akan ada pernikahan. Tetapi kalian akan mendapat kabar kematian dari orang yang kalian cintai. Setiap orang yang memiliki hubungan dengan kematianku, jangan berharap bisa hidup tenang. Anak keturunan kalian akan mati, sama seperti aku dan bayiku. Astagfirullah, Bu. Aku masih ngeri dengan kata-kata Umar. Apa benar keluarga juragan memiliki hubungan atas kematian Ratri dan bayinya? Ucap Bu Sinta sambil bergidik ngeri melihat jasad tubuh Rantika. Kata-kata Umar seakan terus terngiang di telinga mereka, membuat semua orang seolah merinding jika benar sosok juragan itu salah satu pembunuhnya. Jam sudah menunjukkan pukul 4:30 sore. Juragan Wira tengah duduk di kamarnya. Ia termenung mengingat kembali kata-kata Umar tadi siang. Apa salahku? Apa hubungannya kematian Ratri denganku? Gumanya seraya mengusap sebatang rokok. Ibu! Bayangan di mana jatuhnya Rantika kembali menari di pelupuk matanya. Bagaikan siaran yang terus mengulang membuat dirinya kian sesak. Lagi wajahnya berubah kala mengingat putri yang seharusnya sedang berbahagia kini malah meratapi nasibnya yang kehilangan seorang ibu. Rantika, kenapa kau melakukan ini? Kenapa kau tidak berusaha melawan? Ucapannya lagi sambil mengusap kasar pipinya. Rupanya di balik ketegasan dari wajah acuhnya, seorang juragan juga pria yang bisa menangis. Apalagi yang ia tangisi saat ini adalah istri yang baginya adalah segalanya. Rantika, dia wanita yang terlahir dari seorang wanita cantik dari desa Niskala. Yang sejak dari usianya yang baru berusia 15 tahun, terus dikejar oleh Wira. Awalnya Rantika menolak
karena memang Wira yang memiliki sifat keras kepala. Tetapi dengan kegigihannya, akhirnya ia pun luluh dan mulai menerima Wira. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Namun saat usia pernikahannya sudah menginjak 10 tahun, Wira yang semakin sibuk dengan kerjaan dan jabatannya yang mulai semakin meningkat. Ia yang semakin gila dengan kekayaan, semakin abai dengan keluarga. Bahkan seringkali ia marah tak jelas, sampai akhirnya Rantika pun mulai merasa asing dan tak dianggap. Meski sejujurnya, Wira melakukan semuanya demi dirinya, karena ingin membuktikan jika ia mampu memberikan apapun yang Rantika inginkan. Namun, apa yang diinginkan Rantika bukanlah demikian. Ia hanya menginginkan kesederhanaan, namun bisa hidup bersama dengan tenang dan bahagia. Namun makin hari, Wira sudah kian gelap. Ia hanya memikirkan yang penting baginya. Ia lupa janjinya pada Rantika. Meski sudah seringkali Rantika meminta padanya untuk kembali seperti awal janjinya. Sudahlah Rantika, aku seperti ini itu untuk kamu dan Amela. Lagi pula, aku sibuk bekerja, bukan sibuk dengan wanita lain. Tapi perhatian kamu juga tidak ada, Mas. Aku ini istri kamu, bukan hanya sekedar pajangan saja, dan bukan juga benda yang hanya kamu ambil di saat kamu butuh. Aku cuma minta bagi waktu kamu untukku. Kata-kata sebelum akhirnya, Rantika diam tanpa mau bicara dengan dirinya kembali terngiang. Wira tidak tahu jika Rantika di saat itu sedang sakit. Ia tak peduli dengan permintaannya. Andai saja dia tahu, mungkin ia akan melakukannya dan akan memenuhi janjinya. Rantika, ia mengidam penyakit akut yang sudah menjalar dan bersarang di tubuhnya. Karena tidak adanya pengobatan, sehingga membuat ia lemah dan tubuhnya semakin hari semakin kering. Tidak ada yang tahu jika Rantika menderita sendirian. Bahkan Amela pun tidak menyadari perubahan pada tubuh ibunya. Ia mengetahui semuanya saat Rantika yang tiba-tiba jatuh pingsan di kamar mandi, yang membuat semua orang syok saat Wira yang tidak mengetahui semuanya setelah sekian lama Rantika sakit. Maafkan aku Rantika, tetapi aku tidak pernah berniat mengabaikan kamu. Ucapannya seraya tertunduk. Ia merasakan sesak di dadanya. Rasa sakit itu seakan menyayat dan mengiris hatinya. Hembusan angin menerpa tubuhnya. Jendela terbuka dengan sedikit lebar, membuat suara gaduh yang membuatnya menoleh. Ia menyapu ruangan. Perasaannya sedikit berbeda. Suasananya seakan terasa aneh. Pandangannya terus mengitari keadaan. Juragan seakan tengah merasakan sesuatu. Ia mengusap tengkuknya yang meremang dan terasa dingin. Sakit. Dengan cepat juragan menoleh, kala suara bisikan terdengar di telinganya. Namun ia tidak melihat siapapun di sana. Peluh mulai memenuhi keningnya. Kakinya terasa gontai saat ia hendak melangkah menuju jendela. Sakit. Siapa? Jangan main-main dengan saya. Teriaknya kala suara itu kembali terdengar. Hembusan angin bertiup sekitar ruangan. Bahkan jendela pun menutup dan terbuka sehingga membuat suara yang sedikit keras. Wajah Wira berubah kala badannya hendak berbalik untuk membuka pintu. Sosok dengan wajah hancur, bibir dan lidahnya hampir jatuh, sedang berdiri menatapnya di balik pintu. Rambutnya terurai panjang sampai menyentuh lantai, dengan aroma tak sedap dan binatang yang mengeliat di tubuhnya. Siapa kau? Jangan menggangguku. Hardiknya, lalu ia mengambil vas bunga di atas nakas dan hendak melemparkannya. Tetapi... Juragan, ini saya Sari. Pegik Sari yang berdiri di balik pintu yang terbuka separuh. Keningnya sedikit terluka karena terkena lemparan darinya. Dasar setan,
Beraninya kau mengganggu keluargaku. Aku tidak takut denganmu. Juragan, ini saya. Saya bukan setan. Kau yang membunuh istriku, ha? Beraninya kau. Juragan. Papa, apa yang Papa lakukan? Dia ini pembunuh Rantika. Setan ini yang membunuh istriku. Semua orang menatap heran pada Juragan Wira. Mereka menarik Sari dari cekalan kasar tangan Juragan. Tatapan semua orang tertuju padanya. Dan merasa geram karena sudah melukai Sari, ia hendak memberitahunya agar segera keluar untuk melakukan acara terakhir untuk Rantika. Wira, cepatlah keluar dan cepat mandikan jasad istrimu. Tidak ada setan di sini, kecuali itu adalah setan yang ingin kembali membalas apa yang sudah kalian lakukan padanya dulu. Singkatnya, Juragan, kami duluan. Semua orang sudah beranjak dari makam Rantika karena suasana sudah terlihat terik dan warga masih memiliki urusan yang harus dikerjakan. Juragan masih berdiri dengan pandangan sayu. Ia tidak menangis, namun matanya tidak bisa berbohong jika saat ini dirinya sangat kehilangan Rantika. Wira, apa yang sebenarnya sudah kamu lakukan? Tanya Mak Karsiem. Juragan Wira menoleh dengan cepat. Ia menaikkan alisnya dengan perasaan penuh tanya. Maksudmu? Wira, kau tahu Desa Sunyi saat ini bukanlah desa seperti dulu lagi. Desa kita sudah terkena wabah penyakit. Semua tanaman mati, padi dan sayur pun semua tidak bisa kita panen. Dan kau tahu juga, kematian-kematian yang terjadi sangatlah di luar akal. Jelas Mak Karsiem. Juragan masih mematung, mencoba mencerna baik-baik kata-katanya dan menjawab. Lalu maksudmu bertanya padaku? Aku tidak melakukan apapun. Bahkan soal kematian anaknya Tari, saya tidak memiliki hubungan apapun. Sahutnya. Mak Karsiem menatap matanya, mencari kebenaran di sana. Wira menatap balik maniknya dan... Kenapa kau menatapku? Tidak, jawab Mak Karsiem. Lalu ia beranjak pergi meninggalkan makam dan dirinya. Sepertinya memang Wira tidak berbohong. Lalu kenapa ia mengalami hal yang sangat tragis? Apa sebenarnya yang terjadi? Guman Mak Karsiem. Ia pun terus berjalan dengan pertanyaan-pertanyaan di benaknya. Melihat kejadian demi kejadian, apalagi Rantika adalah wanita yang terbilang cukup baik. Mak, tunggu. Belum sempat langkah Mak Karsiem menjauh, Juragan kembali memanggil dan sedikit berlari mengejarnya. Mak, apa kau berpikir aku ikut dalam kematian tragisnya Ratri? Tanya Juragan Wira. Mak Karsiem menatapnya dan mengangguk. Astaga, saya memang keras kepala. Saya memang terlihat keras pada siapapun. Tapi saya tidak pernah berniat menjadi pembunuh. Tukasnya dengan wajah marah. Juragan, saya tahu semua itu. Tapi apa? Kau pikir saya gila? Iya, saya akui. Saya salah karena tidak mengizinkannya dikubur di pemakaman umum. Tetapi apa hanya karena itu sampai Ratri ingin balas dendam? Saya pikir tidak, Mak. lalu kenapa banyak kejadian di acara sakral putrimu? Saya tidak tahu kenapa banyak orang kerasukan sampai akhirnya istriku yang mati loncat dari kamarnya. Saya tahu mungkin Tari dan Aditya pun akan sangat membenci saya. Tetapi semua itu saya sudah menyesalinya.
paparnya dengan wajah tertunduk. Angin kembali bertiup kencang, membuat dedaunan kering dan ranting saling beradu membuat suara gemericik. Mak Karsiam dan Juragan Wira saling pandang. Keduanya saling menyapu sekitar. Suasana terasa dingin hingga tengkuknya dirasa sedikit berbeda. "Ayo pulang," ajak Mak Karsiam pada Wira sang juragan. Tanpa menjawab, juragan mengikuti langkah wanita parubaya di sampingnya. Di rumah Aditya, Tari sedang diam dengan wajahnya yang sendu. Pikirannya masih tertuju pada kejadian kemarin pagi. Kejadian yang semakin membuat hatinya kembali teriris. Karena merasa kematian Ratri memang sengaja dibunuh oleh orang yang masih ia kenal. "Mbah." Tari menoleh. Adit menatapnya dengan wajah lesu. Ia duduk di dekat mertuanya, memahami perasaannya yang mungkin kembali mengingat semua hal yang semakin membuat mereka bimbang. "Dit, apa kamu sudah menemukan pelakunya?" tanyanya pelan. Aditya kembali menatapnya. "Mbah, sejak saya mencari tahu, saya menemukan kejanggalan pada beberapa orang. Namun saya belum tahu pasti." "Siapa mereka?" "Mereka orang yang berada di sekitar kita. Namun saya sedang mencari siapa pelaku utamanya. Mbah tahu, saya..." "Sudah, Dit. Panggil ibu saja seperti biasanya. Semakin kamu memanggilku dengan sebutan itu, ibu semakin mengingat Ratri." "Maaf." "Lanjutkan," titah Tari. "Bu, saya tidak tahu wanita mana yang tersakiti oleh saya. Tidak banyak wanita yang saya kenal selain Asih, Mila, dan Opi. Tetapi mereka semua baik-baik saja saat saya menolak mereka. "Maksud kamu?" Kemarin sempat ada yang mengatakan jika Asih meninggal karena saya." Pupil mata Tari berubah, dengan bibirnya sedikit menganga. Lalu ia dengan cepat merubah kembali posisi mimik wajahnya. "Apa katamu? Asih? Asih yang mana?" Aditya menghela nafasnya dengan kasar. Mengingat Asih memang sedikit membuatnya bersedih dan merasa bersalah. Namun apalah daya, cinta tidak bisa dipaksakan. "Dia putrinya Pak Gustian dari desa sebelah." "Bukannya dia sudah meninggal, Dit?" Aditya mengangguk berat. Asih, wanita yang selalu mengejar dan berharap padanya itu dinyatakan meninggal karena depresi. Dengan kabar yang ia dengar, semenjak ia ditolak olehnya, Asih menjadi tak sadar, sampai orang memanggilnya gila dan depresi. Asih terus berkata hal yang aneh, karena saat ia menolak Asih, Aditya sudah mengejar Ratri yang baru saja beberapa kali ditemuinya. "Iya, Bu. Dia meninggal karena depresi. Bahkan yang aku dengar, ia depresi karena aku menolak perasaannya." "Bukannya ibunya juga stroke ya, Dit? Ibu dengar Gustian juga kerja bersama juragan." "Adit kurang tahu, Bu, karena Adit tidak terlalu banyak mengenal orang. Yang Adit tahu hanya dari desa kecil di ujung hutan ini." "Lalu, jika ia depresi karena kamu, apa hubungannya dengan Ratri, Dit?" Aditya menggeleng tak mengerti. Perasaannya seolah kembali dihempaskan. Mengingat semuanya membuat kepala Adit terasa sakit. Adit ingat bagaimana ia menolak Asih dulu. Bahkan Asih pun baik-baik saja karena ia tahu saat itu Adit sedang mendekati Ratri. Bahkan Asih memberikan ucapan manis kala itu. "Semoga kalian bahagia ya, Dit. Maaf jika mengungkapkan perasaanku kamu jadi gelisah. Kamu gak usah khawatir, aku terima kok."
kata Asi waktu itu. Namun di saat yang sama, saat dirinya melamar Ratri, kabar tak mengenakan datang. Warga berteriak histeris karena menemukan Asi gantung diri di sebuah pohon di rumah kosong ujung desa. Aditya yang sedang lamaran sederhana itu terpaksa menunda waktu sampai acara selesai. Meski saat mereka tiba, Asi sudah dibawa pulang ke desanya dan memberitahukan keluarganya. Sampai berhari-hari, kabar buruk tiba dan sampai ke telinga Aditya. Warga membicarakan Asi yang ternyata wanita itu depresi sejak beberapa bulan lalu, yaitu setelah ia ditolak oleh Aditya. Bu, apa benar Asi bunuh diri karena saya? Tanya Adit gelisah. Tari menatap sayu menantunya. Ia pun tidak tahu harus menjawab apa. Meskipun benar Adit menolaknya, kenapa harus sampai bunuh diri? Sudahlah nak, sepertinya memang ada sesuatu yang harus kamu selesaikan. Cari tahu semuanya. Ibu tidak mau Ratri yang sudah tenang terus menjadi bahan pembicaraan orang-orang karena ia masih berada di rumah ini. Sekarang lebih baik tuntaskan secepat mungkin urusannya. Tapi Allah akan selalu membantu kita jika itu dalam kebenaran. Aditya mengangguk. Ia bertekad untuk segera menemukan para pembunuh Ratri. Ia tidak mau jika Ratri terus gentayangan karena dendamnya belum terbalas. Tari dan Adit pun duduk dengan wajah yang nampak sayu. Pikiran mereka melayang entah kemana. Hatinya yang belum sembuh kembali terluka mengingat kerinduannya pada Ratri. Angin berhembus, terlihat jendela bergoyang dan daun-daun kering berterbangan. Tari dan Aditya yang duduk di depan rumah seketika memutar pandangan. Hawanya berubah dengan angin yang berhembus menerpa wajah keduanya. Kalian ini kenapa? Lihat apa toh sampai wajahnya tegang begitu? Ratmini datang dengan menepuk pundak Tari dan Aditya. Keduanya membuang nafas setelah merasakan ketegangan karena suasana yang sedikit aneh sebelumnya. Ibu, untunglah. Kupikir tadi itu. Kau pikir siapa? Kenapa dengan muka kalian yang terlihat pucat? Potong Ratmi cepat. Tari menarik nafasnya dalam-dalam. Ia mencoba menenangkan dadanya yang hampir saja merasa sesak karena hal yang baru saja ia alami. Aditya duduk tanpa menjawab pertanyaan ibunya. Pikirannya kembali melayang mengingat apa yang terjadi. Mengapa ia merasa setiap kali mengingat Ratri, selalu merasa ada yang memperhatikannya. Tidak ada, Bu. Tadi kami sedang memikirkan cara untuk segera mengungkap kematian Ratri. Dusta Aditya sambil menoleh pada Tari. Tari mengangguk meski tak percaya dengan kata-kata putranya. Ratmini tetap mengiyakan dan menganggukkan kepalanya. Ya sudah, semoga semuanya cepat terjawab. Lagi pula ibu merasa kematian-kematian mereka itu sedikit aneh. Ibu dengar Pak Imam bicara. Katanya sebelum kalian tinggalin Tejo ada di kebun dekat dengan ladang yang menuju ke kebun teh kita. Tetapi saat kalian datang, katanya Tejo sudah berada jauh dari dalam hutan. Dan yang ibu dengar, di sana hanya ada 2 pria yang menungguinya. Setahu saya, mereka itu Ari dan Komar kalau tidak salah. Hanya saja saya itu memang tidak terlalu kenal dengan orang desa sebelah. Tapi kata Pak Iman, mereka sempat melihat sekilas seseorang yang pergi dari semak setelah Tejo dibawa. Saat dia akan mengejar, Pak Budi keburu memanggilnya. Orang lain, maksud ibu siapa? Mungkin hanya penglihatan Pak Iman saja. Mungkin juga, Dit. Waktu terus berjalan, warga nampak bersiap untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Terik matahari sudah mulai tenggelam,
kebiasaan warga desa sunyi. Setiap pukul 3 atau 4 mereka baru kembali dari kebun dan sawah. "Pak, mari pulang. Ini sudah asyar. Anak-anak harus mengaji," ajak seorang ibu pada suaminya. Ia berbalik badan. Iya Bu, sebentar. Bapak lagi ngambil barang dulu. "Cepet Pak, sudah sore." Beberapa ibu dan bapak-bapak beriringan untuk segera pergi dari sawah. Jalan setapak dengan sekelilingnya yang dipenuhi kebun menjadi suasana yang sudah terbiasa mereka lewati setiap harinya. Kebun jagung, cabai, tomat, dan beberapa sayuran lainnya menjadi pemandangan yang selalu membuat mereka senang. Meski sempat, mereka merasa kecewa karena kegagalan panen sebelumnya. Bu, kenapa jalannya berhenti sih? Kan jadi nabrak," seru Bu Sumiati yang tak sengaja menabrak Bu Lia. Ada apa sih Bu? "Pak, lihat itu." Tunjuknya, mereka semua mengikuti arah telunjuk Bu Lia. Namun kedua ibu itu menutup mulut dengan mata membulat kala mereka melihat seseorang berjalan tidak jauh dari mereka. Bapak-bapak yang ada di belakangnya termangu. Ada juga yang syok menggelengkan kepala saat melihat pemandangan yang sangat di luar akal. Pak Komar membawa siapa?" Itu seperti Nina. Itu istrinya Bu Lia." Astagfirullah. Apa yang sudah dilakukan? "Pak, cepat tangkap dia Pak," suruh Bu Lia pada suaminya. Dengan langkah gemetar, mereka hendak mendekati dan menegur Komar. Saat mendekat mereka lebih bergidik kala melihat Komar membawa sebuah mayat yang dalam keadaan mengkhawatirkan. Tubuhnya penuh luka, wajahnya dipenuhi sayatan dan perutnya. "Pak Komar, apa yang Bapak lakukan pada Nina?" pekik Bu Lia. Komar mengernyitkan dahi, ia memutar pandangan pada beberapa orang di hadapannya. Nina, bicara apa ibu ini? Nina di rumah sedang menjaga bayi. Bu Lia menggeleng. "Astagfirullah, Bapak pikir kami ini buta? Lalu itu siapa yang Bapak bawa?" "Astagfirullah Pak, kamu ini apakah Nina? Kenapa dia seperti itu?" Nina, Bu, ini itu kayu yang saya tebang di pinggir kali dekat hutan sana. Kok bisa jadi Nina? Sahutnya sedikit tertawa. Kayu? Pak, itu Nina. Coba Bapak lihat. Timpal Pak Ahmad. Komar berdecak. Ia kesal karena pria tua di hadapannya, terus berkata jika kayu yang ia bawa adalah Nina istrinya. Dengan sangat kesal, bahkan sedikit marah, Komar membanting benda yang ia bawa tersebut di hadapan semuanya. Kau lihat, ini Kak. Mata Komar membulat seketika dan tak melanjutkan kata-katanya kala ia melihat. Nina, loh, kenapa bisa Nina? Tadi saya... Komar merasa tak percaya. Kayu yang ia bawa berubah menjadi istrinya. Tubuhnya tak lagi bisa bergerak. Ia terpaku dan syok karena melihat keadaan Nina yang mengkhawatirkan. "Kamu apain dia, Komar? Kamu bunuh Nina?" sentak Bu Lia. Nina bangun. Bukannya kau di rumah? Kenapa kau... Astagfirullah. Komar, kau mabuk apa gimana? Lihat, dia ini Nina, bukan kayu. Atau kau gila, Komar? Sampai hati kau lakukan ini? Pak Karto, Bu Sukma, cepat kalian panggil warga. Tita Ahmad sambil menatap tajam Komar yang terlihat lesu. Lututnya melemas, tukainya seakan tidak bertulang. Ia mengingat-ingat kejadian sebelumnya, di mana Nina terus memarahinya. Bahkan Komar sempat membentak dan kasar padanya. Namun ia ingat betul, sebelum ia pergi, ia menepang kayu liar itu untuk menahan kayu di rumahnya. Meski dengan perasaan gelisah, karena Komar terus dihantui oleh rasa bersalah pada Tejo. Ia terus memikirkan kejadian demi kejadian. Bahkan ia terus terbayang oleh masa lalu
di mana ia dipaksa untuk melakukan suatu pembunuhan. Sampai di sini dulu untuk cerita kali ini. Tunggu kelanjutannya di video selanjutnya. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.